Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Fitriani dari kelas akuntansi 3B, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah analisis laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang akan saya analisis adalah PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia, periode tahun 2018 sampai tahun 2022. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan yaitu sejarah tentang PT KAI Indonesia, analisis perbandingan neraca, analisis perbandingan laba rugi, analisis rasio, analisis common size, analisis trend, analisis Dufon, analisis cross section, analisis time series, analisis sumber dan penggunaan kas, serta analisis sumber dan penggunaan modal kerja, dan terakhir analisis break even. Selanjutnya ke pembahasan sejarah PT KAI. PT KAI atau Kereta Api Indonesia Persero yang disingkat sebagai KAI atau Perseroan, badan usaha milik negara yang menyediakan, pengatur, dan juga mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Namun seiring dinamika dunia usaha dan berkembangnya tuntutan pasar, saat ini KAI juga menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang lainnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Di antaranya adalah pengelolaan seperti yang terkait dengan jasa kereta api, pariwisata berbasis kereta api, restoran di kereta api atau on-train service, dan di stasiun, termasuk jasa catering dan distribusi logistik. Selanjutnya ada analisis perbandingan. Tujuan analisis perbandingan yaitu mengetahui pertumbuhan keuntungan perusahaan dari tahun ke tahun. Nah, yang pertama ada analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Di sini saya hanya mencantumkan akun-akun terkait, yaitu total aset, total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas, dan ekuitas. Nah, presentasinya diperoleh dengan cara membandingkan antara periode saat ini dibagi dengan periode sebelumnya. Contohnya, pada total aset pada periode 2019 atas 2018, perhitungan total aset tahun 2018 dibagi dengan total aset 2018, yaitu sebesar 7%, artinya mengalami penurunan. Nah, yang kedua, ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Saya juga mencantumkan akun-akun yang terkait saja. Perhitungan presentasinya itu sama dengan analisis perbandingan pada laporan posisi keuangan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada analisis rasio, di mana analisis rasio dibagi menjadi beberapa elemen, yaitu rasio likuiditas, yaitu rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Di sini ada bagan yaitu current ratio. Nah, yaitu perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar. Terus ada asites ratio, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Nah, untuk selanjutnya ada rasio leverage. Ini menunjukkan berapa besar dana yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari hutang. Nah, di sini ada bagan juga, yaitu ada total debt to total asset ratio, yaitu perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Nah, selanjutnya ada total debt to total equity ratio, yaitu perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas. Nah, yaitu rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dipunyai. Nah, di sini ada aset turnover, yaitu perbandingan antara penjualan dengan total aktiva, dan ada receivable turnover, yaitu perbandingan antara penjualan dengan piutang. Selanjutnya di sini ada rasio profitabilitas, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, di sini ada dua bagian juga, yaitu gross profit margin atau JPM, yaitu perbandingan antara laba kotor dengan penjualan, dan yang kedua ada profit margin atau PM, yaitu perbandingan antara EBIT dengan penjualan yang dikalikan 100%. Nah, selanjutnya di sini ada common size. Laporan posisi keuangan untuk presentasinya dapat dihitung dengan cara akun-akun kelompok aset dibagi dengan total aset. Dengan total aset, terus akun-akun liabilitas dibagi dengan total liabilitas, akun-akun ekuitas dibagi dengan total ekuitas, dan kemudian total liabilitas dan ekuitas itu dibandingkan dengan total liabilitas dan juga ekuitas. Nah, untuk laporan laba rugi,
Untuk laporan laba rugi yang menjadi dasar pembandingnya yaitu penjualan. Jadi semua akun komponen laba rugi dibandingkan dengan total penjualan. Selanjutnya di sini ada analisis tren, di mana analisis tren laporan posisi keuangan di sini saya hanya mencantumkan akun-akun terkait saja. Perhitungan presentasinya diperoleh dari periode saat ini dibagi dengan tahun pertama. Nah, misalnya di sini ada tahun 2018 dibagi dengan tahun 2019 dibagi dengan tahun 2019, terus 2018 dibagi dengan tahun 2018, terus tahun 2019 dibagi dengan tahun 2018. Dan seterusnya hingga tahun 2022 juga dibagi dengan tahun 2018. Analisis tren laporan laba rugi saya juga hanya mencantumkan akun-akun terkait saja. Perhitungannya presentasinya sama seperti analisis tren laporan posisi keuangan, dan ini adalah grafik analisis tren laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi selama 5 periode, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Selanjutnya di sini ada analisis Dufon. Nah, suatu sistem analisis yang dimaksudkan untuk menunjukkan margin laba bersih, perputaran total aktiva, return on investment, ROI, dan equity multiplier IMP yang saling berinteraksi untuk menentukan return on equity atau ROI. ROE. Di sini terdapat analisis Dufon pada tahun 2018 di mana margin laba bersih dibagi penjualan, terus perputaran total aktiva yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva, terus ROI-nya margin laba bersih dikali dengan perputaran total aktiva, terus IMP-nya total pasiva dibagi dengan ekuitas, dan ROI-nya yaitu ROE-nya yaitu ROI dikali IMP. Selanjutnya di sini ada juga analisis cross section. Adalah suatu analisis yang bertujuan untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan sejenisnya di industrinya. Di sini terdapat ROA dan nilai buku. Nah, ROA diperoleh dari analisis rasio yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, sedangkan nilai buku diperoleh dari ekuitas dibagi saham yang beredar. Nah, untuk kemudian rata-rata aritmetika ROA diperoleh dari penjumlahan ROA tahun pertama sampai tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Sedangkan rata-rata aritmetika nilai buku diperoleh dari penjumlahan nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Selanjutnya yaitu rata-rata tertimbang ROA diperoleh dari perbandingan antara ROA tahun pertama dengan jumlah ROA selama 5 tahun. Begitu juga dengan tahun kedua sampai tahun kelima, perhitungannya sama. Untuk rata-rata tertimbang, nilai buku diperoleh dari perbandingan antara nilai buku tahun pertama dengan jumlah nilai buku selama 5 tahun. Begitu juga tahun kedua sampai dengan kelima, perhitungannya sama. Nah, untuk yang terakhir itu ada median atau nilai tengah, di mana diperoleh dari data yang paling tengah setelah diurutkan dari yang terkecil atau yaitu data tahun ketiga. Selanjutnya di sini ada analisis time series. Perbandingan ROA PT Kereta Api Indonesia dan juga ROA industri. Di sini terdapat data ROA PT Indonesia Kereta Api Indonesia selama 5 periode dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, ada perusahaan jasa transportasi perkereta apian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sumber dan penggunaan kas. Dalam analisis sumber dan penggunaan kas tidak jauh berbeda dengan analisis perbandingan. Hanya saja dalam analisis ini merupakan selisih dari periode saat ini dengan periode tahun sebelumnya. Nah, laporan yang digunakan hanyalah laporan posisi keuangan. Di sini saya hanya menampilkan akun-akun terkait mulai dari total aset lancar hingga total liabilitas dan juga ekuitas. Nah, sebagai contoh pada total aset lancar periode 2019 atas 2018 diperoleh dari total aset lancar 2019 dikurangi total aset lancar 2018.
Selanjutnya di sini ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Di sini saya juga mencantumkan akun-akun pendukung yaitu total aset lancar hingga total liabilitas jangka pendek. Nah, untuk modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar. Jadi nominal dari tahun 2018 hingga 2022 sama dengan nominal aset lancar dan data di atas. Nah, untuk modal kerja menurut konsep kualitatif merupakan keseluruhan dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Selanjutnya ada analisis break even. Merupakan suatu analisis yang dilakukan oleh manajemen keuangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan juga perencanaan laba. Di sini terdapat penerimaan total. Nah, untuk penjumlahan dari total penjualan ditambah dengan pendapatan lainnya. Selanjutnya ada biaya tetap penghasilan yaitu penjumlahan dari beban umum dan administrasi, beban bunga dan beban pajak penghasilan. Selanjutnya di sini ada biaya variabel. Nah, untuk penjumlahan dari beban pokok penjualan ditambah beban penjualan ditambah biaya variabel lainnya. Selanjutnya biaya total penjualan dari biaya tetap tambah biaya variabel. Rata-rata yaitu jumlah dari tahun pertama 1 tahun ke 5 dibagi dengan 5 tahun. Nah, untuk contribution margin rasio yaitu 1 dikurangi biaya variabel dibagi penerimaan total, dan BEV yaitu biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio. Nah, selanjutnya kesimpulan kinerja keuangan PT KAI pada periode 2018-2022 terdampak signifikan oleh pandemi COVID-19. Pendapatan mengalami tren naik dari tahun 2018 hingga 2019, namun mengalami penurunan drastis di tahun 2020 hingga 2021. Nah, akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2022, pendapatan mulai menunjukkan pemulihan, namun belum juga mencapai level tahun 2019. Nah, laba bersih mengalami tren naik dari tahun 2018 hingga 2019, namun berubah menjadi rugi bersih di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2022. Laba bersih mulai menunjukkan pemulihan, namun masih jauh dari level tahun 2019. Rasio likuiditas menunjukkan bahwa PT KAI memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas menunjukkan bahwa PT KAI memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas PT KAI masih rendah dan perlu ditingkatkan. Nah, meskipun demikian, PT KAI menunjukkan upaya pemulihan di tahun 2022 untuk meningkatkan kinerja keuangannya di masa depan. PT KAI juga perlu fokus pada beberapa hal seperti meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan pendapatan dari angkutan barang, dan juga melakukan diversifikasi usaha. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.